Hai, selamat datang di hari 38 dari 100 di mana saya, Andre Agufsi, menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan, karena saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya sangat cepat, belibet, nggak jelas, nggak ekspresif, nggak ada jedanya, menjadi cara omongan baru yang lebih pelan, santai, mudah dipahami, ekspresif, dan juga berbicara menggunakan jeda. Dan di hari 38 ini, saya akan berlatih menggunakan metode yang sama. Metodenya adalah membaca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Bukan baca buku dengan volume yang rendah atau dalam hati, tapi membaca buku dengan volume yang tinggi. Kenapa? Karena secara tidak langsung, ketika kita baca buku dengan volume yang tinggi, kita kan juga latihan untuk berbicara. Dan saya hidup dengan satu prinsip. Prinsip itu adalah semua bisa karena terbiasa. Artinya, semua skill, semua keterampilan yang ada di dunia ini bisa kita kuasai. Kuncinya adalah kita mau berusaha dan terus konsisten. Kita harus terbiasa untuk melakukan hal itu hingga akhirnya kita bisa, kita mahir, dan kita jago untuk melakukan hal itu. Oke, kita akhiri yappingnya dan mari kita mulai latihannya. Tapi sebelum saya mulai latihannya, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri. Saya belajar dari YouTuber, namanya adalah Vin Giang. Saya belajar bahwa komunikasi itu cukup kompleks, tapi yang saya pelajari dan yang harus saya tekankan khususnya adalah komunikasi dalam membuat konten seperti ini, itu kan ada dua aspek yang paling penting, yaitu aspek audio atau apa yang didengar oleh orang lain, dan juga aspek visual atau apa yang dilihat oleh orang lain. Maka dari itu, kalau saya ingin meningkatkan skill komunikasi saya khususnya melalui konten dalam membuat konten, saya harus menguasai dua hal ini. Audionya baik dan juga visualnya baik. Dan audio ini datang dari omongan kita, apa yang saya bicarakan. Saya harus berbicara dengan nada yang enak didengar, dengan nada yang semangat, dengan nada yang tidak membosankan, agar orang lain itu juga enak mendengarnya. Gimana caranya? Yang pertama, hindari menggunakan suara yang menidurkan. Suara yang menidurkan adalah suara yang tidak ada energinya. Suara yang terkesan males, ngomongnya males, nadanya flat dari awal sampai akhir, itu adalah omongan yang membosankan. Kalau kita ngomong dengan omongan yang membosankan, omongan yang menidurkan, orang lain akan bosan dan mereka tidak akan semangat. Tetapi ketika kita ngomong dengan suara yang penuh energi, kita ngomong tidak flat, kita mainkan dinamikanya, ada tinggi rendahnya nada, ada cepat lambatnya suatu kata, maka ini akan menjadi lebih menarik. Dan ketika kita memberikan energi, maka orang lain juga punya energi untuk mendengarkan apa yang kita bicarakan. Dan aspek kedua adalah visual atau apa yang dilihat oleh orang lain. Kalau saya membuat konten berbicara di depan kamera seperti ini, visualnya atau apa yang dilihat oleh orang lain adalah diri saya sendiri. Maka dari itu saya juga harus belajar untuk memainkan bahasa tubuh saya, body language-nya, gestur tangannya, dan juga raut wajahnya. Oke, sebelum saya latihan, jangan lupa untuk mainkan audionya dan juga mainkan visualnya. Mari kita mulai latihannya. Dan buku yang saya baca kali ini judulnya adalah The Miracle of Focus. Memaksimalkan fokus, tembus batas, dan raih sukses besar, ditulis oleh Sonny Adams.
Tidak ada cara ajaib dan instan untuk mencapai kesuksesan. Anda harus mau bersusah payah melewati semua rintangan dan rela bercucuran keringat dalam berikhtiar. Kerja keras memang menjadi modal utama dalam meraih kesuksesan. Ada upaya, ada hasil yang akan didapat. Ada kerja keras, ada kesuksesan yang menanti Anda di akhir cerita. Jangan pernah bermimpi menggapai keberhasilan jika Anda tidak mau bersungguh-sungguh dalam berusaha. Meski begitu, kerja keras saja ternyata tidak cukup. Ada satu hal lagi yang harus Anda miliki agar dapat berhasil menyandang kesuksesan. Apa itu? Fokus. Fokus memiliki kekuatan luar biasa dalam mendukung Anda menuju kesuksesan. Semakin fokus Anda, pencapaian yang akan Anda raih semakin optimal dalam bidang apapun, baik dalam karir, bisnis, kesehatan, maupun kehidupan pribadi. Lalu pertanyaannya, fokus seperti apa yang harus Anda miliki dalam mencapai sebuah kesuksesan? Inilah pertanyaan besarnya. Buku yang ada di hadapan Anda ini mungkin bisa menjadi jawaban tepat untuk pertanyaan di atas. Buku ini berisi pembahasan yang akan menuntun Anda menjelajahi beberapa poin penting mengenai fokus. Anda akan mendapatkan wawasan mengenai strategi fokus dalam mengejar impian. Lebih jauh, Anda juga akan mempelajari bagaimana cara memfokuskan diri dan apa saja yang perlu Anda fokuskan dalam mencapai sebuah kesuksesan. Kerja keras memang hal yang harus kita lakukan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Ada upaya, ada hasil, ada kerja keras, ada kesuksesan yang menanti di akhir cerita. Tetapi, ternyata kerja keras saja tidak cukup. Ada satu hal lagi yang harus Anda miliki agar dapat berhasil menyandang kesuksesan, yaitu fokus, dan saya sangat setuju. Saya juga belajar bahwa 8 jam kerja yang tidak berarti, yang tidak fokus, itu bisa dikalahkan dengan 2 jam kerja tetapi benar-benar fokus. Intensitas itu juga penting dalam usaha meraih kesuksesan. Bayangkan seperti ini, Anda bekerja 8 jam, tapi ketika Anda bekerja, pikiran Anda kemana-mana. Pikirannya justru malah di luar kantor, mikir makanan, mikir jalan-jalan, mikir main game. Kira-kira hasilnya apa? Sudah pasti tidak maksimal. Kenapa? Karena fokus Anda ini kemana-mana. Tetapi ketika Anda hanya bekerja 4 jam atau bahkan 2 jam saja, tapi dengan fokus yang maksimal, benar-benar mencurahkan semua tenaga, waktu Anda, fokus Anda ke pekerjaan itu, saya yakin outputnya, hasilnya akan jauh lebih maksimal. Kenapa? Karena kita benar-benar fokus untuk mengerjakan pekerjaan itu. Dan sejujurnya, ini juga hal yang sedang saya pelajari, hal yang sedang saya coba untuk mengaplikasikan dalam kehidupan saya. Dan kadang saya juga terdistraksi ke berbagai hal. Contohnya adalah handphone. Ketika saya bekerja justru pengen scrolling, pengen nonton YouTube, dan masih banyak lagi. Dan itu hal yang buruk. Dan sekarang saya mencoba untuk mengurangi dan mengganti hal tersebut. Saya mencoba untuk memindahkan handphone saya dan menaruh handphone saya di ruangan yang jauh agar saya bisa benar-benar fokus dalam mengerjakan pekerjaan saya. Jangan lupa, fokus itu hal yang penting karena semakin fokus Anda, maka semakin optimal hasil yang Anda capai. So, thank you for watching. Dan juga, ini adalah hari ke-38 dari 100.
I wish you all the best. Terima kasih banyak atas dukungannya. Terima kasih banyak sudah berkomentar. I wish you all the best. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. Dan kamu juga akan sukses. See you on the next video.